Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Nah, Ibu doakan semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah dan selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Sebelum belajar, kalian di rumah harus berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang Ibu mau tanya sama kalian, apakah kalian ingat pembelajaran yang lalu tentang gerakan kuat dan lemah tangan saat menari? Gimana, masih ingat atau sudah lupa? Nah, kalau masih ingat, mari kita menari bersama-sama. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan, dilentikan, ayo tepuk tangan. Sekali lagi ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan, dilentikan, ayo tepuk tangan. Terima kasih sudah menari bersama Ibu. Nah, sekarang apakah kalian senang setelah melakukan kegiatan menari? Senang, Bu. Nah, bagus sekali kalau senang. Untuk dapat menari dengan baik, kalian harus rajin berlatih. Selain rajin berlatih, kalian juga harus makan makanan yang bergizi. Kenapa? Karena kalau kalian makan makanan yang bergizi, tubuh kalian jadi kuat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari seperti menari, berlari, dan lain sebagainya. Makanan yang bergizi penting untuk kesehatan karena makanan yang bergizi dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, berikut ini merupakan contoh dari makanan yang bergizi. Di sini Ibu punya gambar. Mari kita lihat gambarnya bersama-sama. Ada 5 kelompok jenis makanan. Yang pertama ada nasi, jagung, sagu, terus ubi, ada singkong. Nah, makanan-makanan tersebut merupakan jenis makanan pokok. Makanan pokok sangat baik dikonsumsi setiap hari karena makanan pokok mengandung karbohidrat. Nah, di mana karbohidrat ini dapat mengenyangkan tubuh kita dan juga dapat menambah energi pada tubuh kita agar kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian kita lanjut ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua ada gambar lauk pauk. Nah, di situ contohnya ada daging, ayam, ikan, telur, tahu, dan tempe. Sama seperti makanan pokok, lauk pauk juga sangat baik dikonsumsi setiap hari karena mengandung gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, setelah makanan pokok, lauk pauk, apakah itu sudah cukup bergizi? Itu belum cukup anak-anakku. Kalian masih perlu nutrisi dari gambar yang ketiga ini. Nah, kita lihat gambar yang ketiga. Pada gambar ketiga ada sawi, lobak, tomat, dan juga bayam, dan masih banyak jenis sayuran lainnya. Nah, sayuran ini juga baik dikonsumsi setiap hari. Kenapa? Karena pada sayuran juga terdapat gizi yang diperlukan tubuh setiap hari. Ketiga jenis makanan tadi masih kurang nutrisinya, jadi kita harus makan makanan yang keempat ini. Ada buah-buahan, contohnya ada buah apel, buah pepaya, buah belimbing, buah mangga, dan masih banyak jenis buah yang lainnya. Nah, buah juga baik dikonsumsi setiap hari karena mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh setiap harinya. Bu, apakah keempat makanan tadi sudah cukup nutrisinya? Sebenarnya keempat jenis makanan tadi sudah cukup, tapi untuk lebih baik lagi dan lebih sempurna, kalian harus minum susu. Susu bisa dari susu kambing ataupun susu sapi. Makanan-makanan tersebut mengandung banyak gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan juga air. Nah, untuk karbohidrat sendiri itu terkandung dalam makanan pokok seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian protein ada 2,
ada protein hewani dan juga protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, contohnya daging, ayam, telur, susu, dan lain sebagainya. Kemudian protein nabati merupakan protein yang berasal dari tumbuhan, contohnya tahu dan juga tempe. Tahu dan juga tempe kan terbuat dari kedelai. Nah, kedelai merupakan jenis tumbuhan. Kemudian vitamin. Vitamin banyak terkandung pada buah dan juga sayur. Yang terakhir adalah mineral. Mineral banyak terkandung pada ikan, susu, dan juga sayur-sayuran. Nah, makanya anak-anakku, kalian harus selalu menjaga makanan kalian agar tetap sehat dan bergizi. Karena makanan yang bersih, sehat, dan bergizi dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan kalian agar lebih baik. Selanjutnya, Ibu punya soal untuk kalian. Perintahnya, amati gambar di bawah ini. Beri tanda centang pada gambar yang sebaiknya dikonsumsi setiap hari. Kemudian beri tanda silang pada gambar yang sebaiknya dikonsumsi sesekali atau bahkan dihindari. Tuliskan pula alasannya pada tempat yang tersedia. Gambar yang pertama, coba kita lihat ya. Gambar yang pertama ada gambar buah-buahan. Nah, buah-buahan ini sebaiknya kita konsumsi setiap hari atau kita konsumsi sesekali. Benar sekali, buah-buahan memang baik dikonsumsi setiap hari karena buah-buahan mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh. Gambar yang kedua ada gambar permen. Nah, permen apakah baik kita konsumsi setiap hari atau kita konsumsi sesekali saja atau bahkan dihindari? Nah, permen sebaiknya kita hindari atau tidak bisa kita konsumsi setiap hari karena permen mengandung gula yang tinggi atau gula yang banyak. Gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, selanjutnya gambar yang ketiga ada gambar es krim. Es krim juga sebaiknya kita hindari konsumsinya. Maka kita kasih tanda silang pada bulatan di sebelah es krim tersebut. Kenapa es krim tidak boleh dikonsumsi setiap hari? Karena es krim juga mengandung gula yang tinggi. Selanjutnya, gambar yang keempat ada gambar coklat. Nah, apakah coklat dapat kita konsumsi setiap hari atau kita konsumsi sesekali saja atau bahkan dihindari? Ya, benar, coklat sebaiknya kita konsumsi sesekali saja atau tidak boleh setiap hari ya, karena coklat mengandung gula yang tinggi pula. Oke, sekarang kita lanjut ke gambar berikutnya, yaitu gambar susu. Nah, apakah susu baik dikonsumsi setiap hari atau sebaiknya kita konsumsi sesekali saja atau dihindari? Gimana? Ya, benar sekali, susu sebaiknya kita konsumsi setiap hari karena susu mengandung protein dan juga mineral yang dibutuhkan tubuh setiap harinya. Kemudian kita lanjut ke gambar berikutnya, ada gambar lauk pauk. Di situ ada daging, telur, ayam, dan lain sebagainya. Nah, lauk pauk apakah sebaiknya kita konsumsi setiap hari atau kita konsumsi sesekali saja? Lauk pauk sebaiknya kita konsumsi setiap hari juga karena lauk pauk mengandung protein yang diperlukan tubuh setiap harinya. Nah, tadi salah satu contoh makanan bergizi adalah buah-buahan. Buah-buahan tersebut dapat kita jumpai pada pasar ataupun pedagang lain di sekitar kita. Nah, pedagang pada pasar tersebut mendapatkan buah dari petani yang menanam buah. Nah, untuk meningkatkan hasil produksi supaya buah-buah yang dihasilkan lebih banyak, petani biasanya menggunakan cara perkembangbiakan buatan seperti pencangkokan. Nah, dengan mencangkok, petani mendapatkan hasil buah yang banyak dalam waktu singkat.
Melalui pencangkokan, sebuah perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah jeruk dalam satu kali panen. Nah, bayangkan jika satu kali panen mereka dapat menghasilkan 3.400 buah jeruk, berapa buah jeruk yang dapat dihasilkan dalam 2 kali panen. Nah, untuk cara menghitungnya kita tulis terlebih dahulu. Satu kali panen sama dengan 3.400 buah. Kemudian 2 kali panen sama dengan 3.400 ditambah 3.400. Untuk menyelesaikannya agar lebih mudah, kita menggunakan cara penjumlahan bersusun. Kita tuliskan terlebih dahulu. Nah, mari kita jumlahkan. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Kemudian 4 ditambah 4 hasilnya 8. 3 ditambah 3 hasilnya 6. Jadi jumlah buah jeruk yang dihasilkan dalam 2 kali panen adalah 6.800 buah. Bagaimana anak-anakku, sampai sini sudah paham? Nah, jika sudah paham, Ibu ulas kembali materi yang kita pelajari hari ini. Kita hari ini sudah mempelajari materi yang pertama, ada tadi gerakan kuat dan lemah tangan saat menari. Yang kedua, makanan yang bergizi atau makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang ketiga, kita tadi mempelajari penjumlahan bilangan cacah. Nah, untuk tugas di rumah kalian harus mengerjakan pada buku tema halaman 74 sampai 75 yang soal A dan B. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Jangan lupa untuk tetap makan makanan yang bergizi agar pertumbuhan dan perkembangan kalian juga baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum